Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Abdillah, NIM 230302501028, kelas PKOE. Yang terhormat Bapak dosen, berikan saya kesempatan untuk membahas metode tes sidik jari DMAT. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bawakan. 1. Pendahuluan. Kedua, pengertian tes sidik atau dalam kurung DMAT. 3. Argumen pro dan kontra. 4. Data dan fakta. 5. Kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana individu belajar dan berkembang dalam konteks pendidikan. Ini mencakup pemahaman tentang proses belajar, pengaruh lingkungan, serta faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran. Hubungan antara psikologi pendidikan dengan metode tes sidik jari. Identifikasi potensi. DMAT dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi dan gaya belajar siswa yang merupakan aspek penting dalam psikologi pendidikan. Pengembangan kurikulum hasil dari tes DMAT dapat digunakan untuk merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Simulasi yang tepat. Dengan memahami karakter dan gaya belajar siswa, orang tua dan pendidik dapat memberikan simulasi yang tepat untuk mendukung perkembangan anak sesuai dengan prinsip-prinsip psikologis pendidikan. Pengertian tes sidik jari DMAT. Metode tes sidik jari atau Dermatology Multiple Intelligence Test DMAT adalah sebuah metode yang menggunakan pola sidik jari untuk mengidentifikasi potensi bawaan seseorang. DMAT didasarkan pada teori bahwa sidik jari terbentuk bersamaan dengan perkembangan otak pada janin, sehingga pola sidik jari diyakini dapat mencerminkan karakteristik dan potensi otak seseorang. Analisis pola sidik jari mengklaim bisa memberikan gambaran mengenai bakat, kecerdasan, gaya belajar, dan kecenderungan kepribadian seseorang. Gambaran umum metode tes sidik jari dalam dunia pendidikan, yaitu pertama, keamanan dan akses. Banyak institusi pendidikan menggunakan sistem sidik jari untuk kontrol akses ke fasilitas. Ini membantu meningkatkan keamanan dan meminimalisir penyalahgunaan kartu identitas. Kedua, absensi otomatis. Sistem absensi berbasis sidik jari memungkinkan pencatatan kehadiran yang lebih akurat dan efisien. Siswa hanya perlu memindai sidik jari mereka, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencatat kehadiran secara manual. Gambaran umum metode tes sidik jari dalam dunia karir. Proses rekrutmen. Pertama, beberapa perusahaan mulai menggunakan tes sidik jari untuk verifikasi identitas calon karyawan, memastikan bahwa orang yang melamar adalah yang sebenarnya. Kedua, keamanan data dan akses. Di banyak organisasi, sidik jari digunakan untuk memberikan akses ke sistem informasi sensitif. Ini membantu melindungi data perusahaan dari akses yang tidak sah. Ketiga, peningkatan efisiensi. Dalam beberapa sektor menggunakan sidik jari untuk absensi dan pengelolaan waktu kerja,
mengurangi kemungkinan kecurangan seperti pencatatan waktu yang tidak akurat. Pro dan kontra. Argumen pro. Adapun beberapa poin pada metode tes sidik jari yaitu 1. Kecepatan tes sidik jari bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Kedua, kemudahan proses pengambilan sidik jari relatif mudah dan tidak memerlukan peralatan khusus. Ketiga, identifikasi sejak dini. Tes sidik jari diklaim dapat mengidentifikasi potensi individu sejak dini yang dapat membantu dalam menentukan jalur karir atau pengembangan potensi diri. Argumen kontra. Adapun beberapa poin kontra pada metode tes sidik jari yaitu 1. Dasar ilmiah yang memuat signifikan mengenai validitas ilmiah tes sidik jari (DMIT). Kedua, kritik ilmiah. Sidik jari dapat secara akurat mencerminkan karakteristik kompleks seperti bakat dan kepribadian. Ketiga, fakta dan penjelasan sangat penting untuk menyertakan fakta dan data yang mendukung klaim tes sidik jari DMIT serta mengkaji penelitian yang telah dilakukan. Studi mendukung dan menentang metode tes sidik jari. Studi yang mendukung metode tes sidik jari DMIT. Pertama, keamanan dan akurasi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem biometrik termasuk sidik jari menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional seperti kata sandi atau kartu identitas. 2. Efisiensi dalam proses administratif. Dalam konteks pendidikan, penggunaan sistem absensi berbasis sidik jari telah terbukti meningkatkan efisiensi. Ketiga, pengurangan kecurangan. Studi lain menunjukkan bahwa penggunaan sidik jari dalam pengelolaan waktu kerja di perusahaan dapat mengurangi kecurangan seperti pencatatan waktu yang tidak akurat. Studi yang menentang metode tes sidik jari DMIT. 1. Privasi dan etika. Menurut sebuah artikel oleh Regan pada tahun 2015, penggunaan data biometrik termasuk sidik jari dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi, terutama jika data tersebut tidak dikelola dengan baik. Kedua, kesalahan identifikasi. Meskipun akurasi tinggi, ada juga laporan tentang kesalahan identifikasi yang dapat terjadi, terutama dalam kondisi tertentu seperti sidik jari yang kotor atau terluka. Penelitian oleh Maltoni et al. Ketiga, biaya implementasi. Implementasi sistem sidik jari dapat memerlukan biaya yang signifikan, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Kesimpulan, metode tes sidik jari juga dikenal sebagai analisis dermatoglif adalah sebuah metode yang mengklaim dapat mengungkap potensi genetik seseorang. Potensi ini mencakup berbagai aspek mulai dari bakat dan kecerdasan hingga perilaku, karakter, dan motivasi. Sekian materi dari saya tentang metode tes sidik jari (DMIT). Jika ada kesalahan atau kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.